Keluarga siswa SMK Negeri 4 Semarang yang tewas ditembak polisi buka suara terkait dengan rekaman CCTV. Aibda R, pelaku penembakan masih berstatus sebagai terperiksa. Rekaman CCTV yang diduga kejadian penembakan 3 orang siswa SMK Negeri 4 Semarang beredar. Rekaman CCTV dari sebuah minimarket di dekat lokasi kejadian memperlihatkan seseorang yang diduga Aibda R menembak 3 pengendara motor yang melintas. Salah satu korban, Gama Oktavandi, tewas tertembak pada bagian pinggul. 2 rekan korban luka terserempet peluru. Pihak keluarga buka suara terkait rekaman CCTV ini dan menyayangkan narasi seolah-olah korban merupakan anggota gangster yang hendak melawan petugas. Kita sudah dapat videonya, statement dari Pak Kapolres itu bahwa korban adalah anggota gangster atau kreak-kreak. Kita yang kecewa sekali seperti itu. Karena proses kan penyelidikan kan masih berjalan kan. Saat ini Aibda R, pelaku penembakan, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah sebagai terperiksa dan akan segera menjalani sidang etik. Sesaat setelah kejadian paginya itu sudah dilakukan pemeriksaan dan hari ini sudah terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Masyarakat berharap banyak kepolisian dapat menuntaskan kasus ini, termasuk menindak aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah terkait penembakan oknum polisi terhadap 3 siswa SMK di Semarang. DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyelesaikan secara pidana. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah, ditampilkan video-video bukti dan CCTV pada saat penembakan di lokasi kejadian. RDP tersebut menghasilkan kesimpulan, yakni mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, tak hanya secara etik namun juga pidana karena penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyoroti 2 kasus penyalahgunaan senjata api di Sumatera Barat dan di Semarang. Pelakunya ini langsung ditangkap, ditahan oleh Reskrim Polda Jawa Tengah. Ini ada double ya. Tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban, karena siapa yang melakukan dia yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga berencana menggelar rapat bersama pejabat umum Mabes Polri terkait penyalahgunaan senjata api agar tak terjadi hal serupa di masa depan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Nadifa Putri, Pandu Priyo melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, polisi memberi keterangan berbeda terkait penembakan Aibda R kepada Gama siswa SMKN 4 Semarang. Saat awal, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengklaim Aibda R melepaskan tembakan saat hendak membubarkan tawuran. Namun di depan RDP Komisi 3, Kabid Propam Polda Jawa Tengah menyatakan penembakan tidak terkait pembubaran tawuran. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah, Kepala Bidang Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Aris Supriyono, memberikan pertanyaan dan fakta berbeda dengan Kapolrestabes Semarang. Bahwa penembakan Aibda RZ kepada siswa SMK 4 Semarang tidak terkait dengan peristiwa pembubaran tawuran, tapi karena motornya dipepet. Penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. RZ menembak karena pada saat perjalanan pulang dari kantor, satu motor yang dikejar pemotor lain memakai jalannya.
Satu tembakan mengenai pinggul korban Gama hingga akhirnya tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Tembakan kedua mengenai tangan dan menyerempet dada 2 orang teman Gama. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Gama dan masyarakat Semarang terkait Aibda RZ yang perbuatannya tidak profesional. Kapolrestabes Semarang siap bertanggung jawab dan siap dievaluasi akibat perbuatan Aibda R yang teledor menggunakan senjata api hingga menembak siswa SMK. Bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. Keluarga Gama Rizkinata, korban penembakan oknum polisi di Semarang, kecewa. Anaknya dikatakan sebagai anggota gangster oleh Polrestabes Semarang. Gama dan temannya menjadi korban penembakan oknum polisi yang teledor menggunakan senjata api karena tidak terima motornya dipepet. Hal tersebut disampaikan oleh Sur Bambang saat menggelar keterangan pers di rumah duka Selasa sore. Lebih lanjut, kakek korban itu mengatakan keluarga menyayangkan penembakan tersebut divonis sebagai akibat tawuran antar gangster. Lewat bukti rekaman video yang didapat keluarga, jelas tergambar Gama ditembak oleh oknum polisi RZ tanpa memegang senjata tajam yang dikatakan akan melawan. Peristiwa penembakannya tetapi dibalik-balik. Itu masalahnya. Kemudian sejak awal dulu dikatakan bahwa ada ancaman terhadap polisinya. Ternyata kita lihat di video tadi tidak ada. Karena korban itu naik motor ditembak 1, 2 dan seterusnya. Sehingga menurut kami tidak pas kalau dikatakan bahwa itu ada perlawanan terhadap korban. Pihak keluarga juga menyayangkan polisi tidak menjunjung asas praduga tidak bersalah dalam memberikan keterangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Berikutnya pemirsa, banjirop kembali merendam permukiman warga di Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya sejumlah aktivitas warga terganggu termasuk anak sekolah. Banjir sudah berlangsung selama 1 minggu, namun hingga kini air masih belum surut. Sejumlah aktivitas warga terganggu, bahkan anak-anak yang hendak bersekolah harus rela seragamnya basah terkena banjir. Warga masih mengungsi karena banjir yang surut di sore hari akan kembali tinggi pada pagi harinya. Ini memang lagi ada siklus rob. Untuk siaga dari BPBD DKI Jakarta, BPBD menyiapkan 1 unit perahu karet dan menyiapkan juga standby di titik lokasi RW untuk sampai evakuasi, dan BPBD juga menyiapkan life jacket untuk mengevakuasi warga yang ada di Jalan Termakau juga. Ada sekitar 150 kepala keluarga yang terdampak banjirop di RT 015, RW 22 dan warga berharap adanya bantuan sembako serta obat-obatan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah daerah di Indonesia dilanda banjir akibat tingginya intensitas hujan. Akibatnya, para siswa di beberapa daerah menunda ujian semester ganjil karena sekolahnya kebanjiran. Warga desa di Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten terpaksa menggunakan batang pisang untuk melintasi jalan yang terputus akibat banjir. Hujan deras juga menyebabkan luapan Sungai Cilembur semakin dalam. Banjir telah memutus jalan penghubung di 5 desa sejak kemarin. Petugas bersiaga memfasilitasi warga yang harus menerjang banjir. Sering tiap hujan mah banjir. Oh, akses ini terputus ya Pak ya?
Ya terputus, cuma jalan satu-satunya doang ini. Banjir di wilayah Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah ikut merendam gedung Madrasah Ibtidaiyah Bojong. Para siswa terpaksa menjalankan ujian semester ganjil di masjid karena ruang kelas banjir. Untuk mencapai sekolah dan kembali pulang, sejumlah siswa menggunakan perahu. Banjir dan meluapnya sungai setelah diguyur hujan deras. Bagian besar siswa-siswi belajar di dalam masjid. Ya, alhamdulillah masjid belum terkena banjir. Sementara itu, akibat banjir, ujian semester di Madrasah Ibtidaiyah Pasar Sari Pekalongan, para siswa terpaksa mengerjakan ujian di rumah masing-masing karena gedung sekolah terendam banjir. Untuk mendapatkan soal ujian, wali murid mengambil ke sekolah dan dikumpulkan esok harinya, sambil mengambil soal ujian berikutnya. Sementara di sekolah lainnya, kegiatan belajar mengajar ditiadakan karena warga tidak bisa melakukan aktivitas akibat banjir yang melanda sejak sepekan. Korban banjir membutuhkan bantuan makanan, susu anak, obat-obatan, dan peralatan mandi, pakaian dalam, terutama untuk ibu-ibu. Banjir di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga terjadi selama sepekan. Luapan Sungai Kahayan akibat tingginya curah hujan merendam puluhan rumah warga, juga fasilitas umum. Aktivitas belajar mengajar di beberapa sekolah terpaksa diliburkan. Dampaknya ujian semester ganjil terpaksa ditunda sampai banjir surut. Menurut data BPBD setempat, banjir menerjang 1.632 rumah di 4 kecamatan. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung mulai 2 Desember 2024. Tim Liputan melaporkan. Lahan perhutani yang biasa dijadikan lahan ternak oleh warga Blora mengeluarkan semburan gas bercampur lumpur. Semburan lahar ini bahkan telah terjadi sebanyak 9 kali sejak minggu lalu. Letupan besar setinggi 20 meter selain menimbulkan gemuruh dan mengeluarkan gas beracun, akibatnya sejumlah warga mengalami sesak nafas. Warga dilarang untuk mendekat ke area lokasi guna mengantisipasi. Peristiwa semburan gas lumpur ini kerap terjadi saat perubahan musim kemarau ke musim penghujan. Memasuki 44 hari masa kerja, Presiden Prabowo menjamu 50 pengusaha Amerika Serikat di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa pagi. Pertemuan ini diklaim mampu menggenjot perbaikan ekonomi Indonesia melalui investasi para pengusaha asing. US ASEAN Business Council to Indonesia 2024. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyapa hangat satu persatu ke-50 pengusaha USA ASEAN Business Council di Jakarta di Istana Kepresidenan. Pertemuan sekaligus jamuan makan siang ini diyakini menjadi bukti kepercayaan para pengusaha besar untuk bertumbuh bersama perekonomian Indonesia. Prabowo juga turut menyampaikan kepuasan hasil kinerja kabinetnya yang telah memasuki 44 hari masa kerja. Sementara Duta Besar Amerika Serikat Ted Osius berjanji akan berkomitmen mewujudkan visi asa cita dan mendukung program prioritas Prabowo. Kedepan, para pengusaha Amerika ini berencana untuk menjalin kerjasama di bidang pangan, pertanian, teknologi, ekonomi digital, hingga kesehatan dan energi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap perputaran uang atau transaksi judi online menembus 283 triliun rupiah. Sementara total uang yang dihabiskan masyarakat untuk deposit atau judi online mencapai 43 triliun rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap perputaran uang atau transaksi judi online di semester 3 2024 menembus angka fantastis mencapai 283 triliun rupiah. Tak tanggung-tanggung total uang yang dihabiskan masyarakat atau deposit untuk judi online bahkan mencapai 43 triliun rupiah. Sebelumnya PPATK juga mengungkap perputaran uang judi online ternyata mayoritas dilakukan para generasi muda.
PPATK mencatat bahkan 80% pelaku judi online adalah pelajar dan mahasiswa dengan transaksi rata-rata di bawah Rp100.000 setiap harinya. Sementara pihak Kementerian Komdigi menegaskan akan terus gencar melakukan sosialisasi pencegahan judi online termasuk menggandeng para operator seluler. Terlebih modus transfer pulsa juga dijadikan sarana atau alat bayar bermain judi online. Untuk perputaran sampai dengan kuartal ketiga sebesar 283 triliun dengan total deposit kurang lebih 43 triliun. Memerangi judi online adalah tugas bersama. Masyarakat harus paham aturan main para bandar judi online yang tidak akan pernah kalah. Justru para pemain judi online inilah yang dibutakan oleh candu-candu judi online. Jadi ada baiknya bijaklah menggunakan media digital. Dari Jakarta, Abdul Aziz Oliansa Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita Rp288 miliar atas kasus TPPU PT Darmex Plantation yang terafiliasi dengan PT Duta Palma. Dari hasil penyitaan Kejagung selama 4 kali, penyidik menyita total uang dengan jumlah fantastis mencapai Rp1,4 triliun. Pak Kasubdit TPK dan TPPU dan Kabid Humas terhadap korporasi. Sebelumnya Kejagung telah menyita uang senilai Rp450 miliar dari PT Aset Pasifik pada September lalu. Beberapa hari kemudian, Kejagung kembali menyita uang tunai Rp372 miliar dari PT Aset Pasifik. Kejagung kemudian melakukan penyitaan ketiga senilai Rp301 miliar dari PT Darmex Plantation pada November lalu. Usai melakukan penyitaan keempat, uang senilai Rp288 miliar dari rekening Yayasan Darmex dan rekening milik saudara RI. Kejagung telah menetapkan 5 korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang kelapa sawit di Indragiri Hulu. Kelima perusahaan ini diantaranya PT Palma I, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani. Sedangkan PT Darmex dan PT Aset Pasifik ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia sukses dikelar serta menghasilkan sejumlah kesepakatan yang berfokus pada pertumbuhan makroekonomi dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam Rapimnas yang dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri juga resmi mengukuhkan kepengurusan Kadin Indonesia periode masa jabatan 2024-2029. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia periode 2024-2029 yang dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri telah sukses menggelar rapat pimpinan nasional yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Rapimnas Kadin 2024 yang mengusung tema tekan kemiskinan, dorong pertumbuhan ekonomi, wujudkan Indonesia Emas 2045 ini membahas keselarasan program dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai bisa dicapai dengan menguatkan investasi serta mendukung program kerja pro rakyat seperti program rumah murah, penghapusan utang 6 juta rekening UMKM, dan upaya melakukan industrialisasi di bidang agrikultur. Nah, kalau kita lihat hal-hal semua ini, tidak heran dalam lawatan 2,5 minggu Pak Presiden Prabowo menghasilkan atau mengatraksi $18,5 miliar dari investasi di berbagai macam tempat, baik di Cina, lalu juga di Brazil, dan juga Inggris. Dalam acara ini Kadin Indonesia juga mengukuhkan jajaran pengurus periode 2024 hingga 2029. Dari puluhan nama itu, Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo, anak keempat dari pengusaha dan tokoh nasional Haritano Sudibyo, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital. Kepengurusan dengan menampilkan sejumlah tokoh dari berbagai sektor strategis ini mencerminkan komitmen Kadin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Persib Bandung akan melakoni laga hidup mati di ajang AFC Champions League 2 menjamu Zhejiang FC di Stadion Sijalak Harupat Kamis mendatang. Berbekal 7 poin dan dari 5 pertandingan, Persib harus menang di laga terakhir untuk menjaga asa lolos babak penyisihan grup. Dari 5 pertandingan yang telah dilakoni, Persib hanya bisa meraih 1 kemenangan saat bertandang ke kandang Lion City Sailor. Sisanya Persib mengalami 2 kekalahan dan 2 kali seri.
Untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, Persib harus meraih poin penuh dalam laga menjamu Zhejiang FC, ditambah dengan syarat Port FC dan Lion City Sailors bermain imbang. Sayangnya, Persib berpotensi tak diperkuat beberapa pemain karena cedera. Tyron dan Mattia Kojican mengalami cedera dan belum dipastikan apakah bisa bermain di laga nanti. Di lini belakang, Nick Kuipers juga diprediksi akan absen karena alami cedera. Meskipun begitu, pelatih Persib Boyan Hodak yakin sisa pemain yang diturunkan bisa berjuang untuk meraih 3 poin. Good team, they have good top foreigners. So if you see, they are the most expensive team in our group, most according to value. So definitely their foreign players. Luckily, striker is not playing, but they have captain is back, so he's quite dangerous. They have good local players also. So, but as I said, when they come here, I hope this will have full stadium because this one can make the difference. Saat ini Persib Bandung berada di posisi juru kunci grup F AFC Champions League 2. Kemenangan di laga terakhir akan mendongkrak posisi Persib Bandung dengan syarat Lion City Sailor dan Port FC bermain imbang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Kabar bahagia datang dari bek andalan Timnas Indonesia Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta ini siap melepas masa lajangnya dengan menggelar prosesi lamaran dengan sang kekasih. Inilah momen bahagia Rizky Ridho yang diunggahnya ke akun media sosial. Bek andalan Timnas Indonesia dan Persija Jakarta ini menggelar prosesi lamaran dengan sang kekasih, Sandy Aulia. Bernuansa biru, dekorasi dan baju yang senada, nampak indah dan membuat pasangan ini semakin serasi. Momen pertunangan Ridho dan Sandy menjadi akhir dari penantian panjang mereka. Pasalnya, Ridho dan Sandy telah menjalin hubungan kekasih sejak 9 tahun silam. Wanita berparas cantik ini ternyata adalah teman sekolah Ridho semasa SMA. Ya, kabar bahagia keduanya ini lantas disambut sukacita para penggemar dan juga rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Nampak Sandy Walsh dan kawan-kawan turut mendoakan pasangan ini agar lancar hingga hari pernikahan tiba. Pemirsa, kuliner bakmi dengan topping daging ayam atau daging sapi mungkin sudah biasa ditemui. Tapi bagaimana jika bakmi disajikan dengan topping lobster atau kepiting? Kami akan ajak Anda menikmati bakmi lobster dan kepiting di Sidoarjo, Jawa Timur yang sedang viral dan banyak dicari pecinta kuliner. Lobster dan kepiting kini tidak hanya bisa diolah menjadi sajian seafood biasa, namun juga bisa disajikan bersama bakmi. Kedai makan di kawasan Pagerwojo, Sidoarjo menyajikan menu andalan bakmi rempah lobster dan kepiting. Berbahan baku mie, lobster, dan kepiting, sajian kuliner bakmi rempah lobster dan kepiting ini kini viral dan banyak dicari pecinta kuliner di Sidoarjo. Cara memasaknya mungkin olahan bakmi yang disajikan hampir sama dengan bakmi pada umumnya. Namun untuk olahan kuah dan lobster atau kepitingnya sangat berbeda. Dengan bumbu rempah pilihan, kuah kare yang disajikan dikenal gurih, pedas, dan membuat ketagihan untuk diseruput hangat-hangat. Tidak hanya bumbu kuah yang menggunakan rempah, lobster dan kepiting soka yang digoreng pun menggunakan bumbu rempah sehingga tidak amis dan bumbunya juga meresap. Untuk topping seafood, bakmi dijual seharga Rp45.000 per porsi. Meski terbilang cukup mahal, namun terbayarkan dengan ukuran lobster atau kepiting yang besar serta rasanya yang sangat lezat. Kalau di sini kan toppingnya ada kari lobsternya, terus rempahnya juga berasa, ada taburnya juga, terus bumbu karinya itu medok sih, enak. Lumayan benar-benar bikin lagi sih, soalnya jarang banget ada bakmi yang pakai topping kepiting. Ya kepiting tuh benar-benar langka juga, dan rasanya juga lumayan oke di rempahnya. Sidoarjo punya ikon lobster ya sama udang. Itu awal kita coba angkat di lobsternya karena belum ada, terus sekarang belum ada bakmi yang
punya topi lobster. Terus untuk yang menu baru kita itu ada kepiting soka, crispy, kita kasih jadi topping. Tidak tanggung-tanggung untuk sehari, kedai makan bakmi rempah lobster ini bisa melayani pembeli 100 hingga 200 porsi. Biasanya sajian bakmi rempah lobster atau kepiting enak dan nikmat disajikan sebagai makan malam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyelenggarakan forum anggota luar biasa Pra-Rapimnas Kadin Indonesia 2024. Forum tersebut dilaksanakan untuk menampung aspirasi dari para pengusaha di bawah naungan Kadin. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Bakri menggelar forum anggota luar biasa ALB Pra-Rapimnas Kadin Indonesia 2024. Forum yang dihadiri ratusan asosiasi ini dilaksanakan untuk menampung aspirasi dari para pengusaha yang nantinya akan disalurkan kepada pemerintah. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menyampaikan Rapimnas akan fokus menghasilkan rekomendasi terbaik untuk mendukung Astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Nantinya agenda pembahasan Rapimnas Kadin 2024 akan mencari solusi masalah pengentasan kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi 8% demi mencapai Indonesia Emas 2045. Bisa mengawal upaya pemerintah untuk memberikan pembiayaan yang baik dan lebih kepada UMKM. Lalu yang kedua juga bicara bagaimana bisa mengawal program 3 juta rumah murah. Dan tentunya program yang sangat sering dibicarakan, makanan bergizi. Ya. Nah, ini semua tentu tujuannya buat pertumbuhan, tapi lebih penting lagi mengentaskan kemiskinan. Dalam rangkaian penyelenggaraan Rapimnas ini dimulai dengan rapat koordinasi wilayah yang dihadiri Kadin Provinsi seluruh Indonesia dan rapat koordinasi anggota luar biasa. Pada kesempatan ini, Kadin Indonesia juga ingin mendorong para pengusaha untuk dapat dilibatkan dalam mendukung program pemerintah. Dari Jakarta, Anggita Maura, Laksana, iNews melaporkan. Sejumlah kreator konten hingga musisi masuk dalam daftar unggulan peraih penghargaan salah satu aplikasi media sosial dan platform video musik populer. Tahun ini ada kategori baru yakni Popular Video of the Year, bertujuan untuk mengapresiasi video pada tahun 2024 yang menjadi trendsetter dan inspiratif. Untuk kali keempat ajang penghargaan bergengsi digelar hasil kolaborasi RCTI dan TikTok. Tahun ini TikTok Awards Indonesia 2024 mengusung tema The Icons of Tomorrow Today dan mengkurasi 81 nomini. TikTok Award 2024 menambahkan kategori baru, yakni Popular Video of the Year sebagai apresiasi video pada tahun 2024 yang menjadi trendsetter dan inspiratif. Dengan 13 kategori nominasi, TikTok Award Indonesia 2024 memberikan peluang bagi kreator konten untuk semakin kreatif. Tapi dengan TikTok Awards ini tentunya dipilih adalah konten-konten yang punya nilai positif, nilai edukatif, dan tentunya punya engagement yang sangat baik ke pengguna TikTok. Jadi perjalanan 4 tahun ini tentunya sangat menggembirakan buat kami, baik dari kami di RCTI maupun di MNC Group. Karena kolaborasi kami terhadap TikTok bukan hanya berhenti di TikTok Awards Indonesia, tapi banyak hal-hal lain yang kami kerjasamakan juga dengan TikTok. Dan hopefully ke depan kerjasamanya akan semakin banyak dan terus berlanjut. Untuk penghargaan berdasarkan voting atau People Choice, kategori yang dapat dipilih adalah Rising Creator, Celebrity Creator, Popular Video, TikTok Live Creator, hingga Shop Tokopedia melalui aplikasi TikTok. TikTok Award Indonesia 2024 akan digelar 13 Desember mendatang di studio RCTI Plus Jakarta. Dari Jakarta, Naura Syafiko dan Pandu Priyo melaporkan. Berita kriminal kali ini. Gara-gara terlalu nyantai, pemilik sepeda motor nggak sadar kalau motornya dibawa kabur maling. Padahal motornya nih diparkir cuman beberapa meter dari depan matanya. Makanya bos ya, santai boleh aja, tapi ya jangan lalai.
Aneh tapi nyata, pencuri sepeda motor beraksi tepat di depan hidung korbannya. Seorang pria turun dari sepeda motor dan perlahan mendekati sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Tanpa butuh waktu lama, sepeda motor dibawa kabur. Ironis, pemilik sepeda motor berada tepat di depan pelaku, hanya tertutupi pintu harmonika. Korban baru tersadar ketika pencuri sudah jauh pergi. Pencurian sepeda motor ini terjadi di depan sebuah kios es kristal di Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Korban ternyata lupa mencabut kunci kontak usai mengantar es kristal pesanan. Saya kan habis makan. Bocilnya kan tuh Terus? duduk, saya juga lupa konfirmasi sama yang lain. Langsung dibawa kabur lagi. Lu sempat kejar? Sempat kejar. Terus? Sampai situ. Ya udah. 2 orang pelakunya? Dua orang. Yang satu naik seperti. Pelaku tergolong nekat. Saat kejadian, kondisi kawasan Rawabadak cukup ramai. Namun kedua pelaku berhasil melarikan diri. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ini orang kayaknya emang lebih suka tinggal dan ngedekem di penjara nih. Soalnya ada yang ngurusin. Bagaimana enggak nih? Baru juga 3 bulan bebas. Nyolong lagi. Terus ketangkep lagi. Emang gak ada kapok-kapoknya ini mah. Bisa masih cari. Diva, 20 tahun, residivis kasus pencurian, kembali ditangkap polisi setelah dilaporkan pemilik resto di kawasan Muaro, Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri dan menggasak HP serta uang tunai 5 juta rupiah. Penangkapan dilakukan setelah pelaku baru 3 bulan keluar penjara akibat kasus yang sama. Aku merupakan warga sekitar dan tempat lingkungan atau bermain dari si pelaku putaran di TKP. Menurut keterangan dari pelaku, uang habis digunakan untuk kadang traktir teman-teman dan kehidupan sehari-hari. Atas perbuatannya, pelaku kembali dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Ada aja nih modus pencuri alias maling yang satu ini. Dia pura-pura senam di samping musola, meregangkan otot, pura-pura badannya pegel. Nggak tanggung-tanggung, gerobak besi punya musola disikat. Padahal itu gerobak ya dibutuhkan buat kegiatan musola dan warga sekitar. Pria berbaju merah ini seolah sedang meregangkan otot yang pegal, tapi ternyata itu hanya kamuflase. Pria tersebut ternyata mengincar gerobak besi yang diletakkan di samping musola. Saat suasana sekitar sepi, ia langsung membawa gerobak menjauhi musola. Pencurian ini menimpa musola Nurul Huda di Jalan Cempaka, Cengkareng, Jakarta Barat. Pengurus musola membenarkan peristiwa pencurian, padahal gerobak tersebut sangat dibutuhkan untuk aktivitas sosial warga setempat. Pelaku nggak begitu terkenal ya, karena jadi kelihatannya bukan orang sini kelihatannya. Orang luar yang mungkin kebetulan lewat dilihat gerobak nggak ada iketannya, nggak digembok gitu kan. Jadi dia iseng mungkin. Pencurian terjadi siang hari saat kondisi lingkungan sepi. Gerobak musola memang tidak digembok atau dirantai karena kerap dipinjam untuk kegiatan warga setempat. Belum diketahui identitas pelaku pencurian. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Good job Pak. Nah ini berita yang ini. Polisi berhasil nangkepin pengedar narkoba yang barang buktinya coba nggak tanggung-tanggung. Ini di Malang. Dari hasil penggerebekan dan pengembangan di Karangploso ditemuin 166 kg ganja kering, 4
jempol buat polisi. Aparat Satres Narkoba Polresta Malang Kota menggerebek gudang penyimpanan ganja siap edar di kawasan Karangploso. Dari keterangan 3 pengedar, polisi menemukan puluhan paket ganja siap kirim yang disimpan di rumah kosong. Penyergapan gudang ganja ini hasil pengembangan penangkapan 3 orang sebelumnya yang akan mengirim 3 kg ganja melalui agen ekspedisi. Dari penggerebekan ini, total barang bukti ganja yang disita sebanyak 166 kg. Hasil pemeriksaan polisi, ratusan kilogram ganja dikirim dari Medan dengan disamarkan dalam kardus pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Pengakuan dari DIK, ganja seberat 166,58 kg dikirim dari Medan menggunakan truk sebanyak 3 kg telah dikirim kepada tersangka JR dan AD. Kemudian sisanya berhasil disita petugas dari RID SUKH. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Nih lagi, ajib. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggerebek sebuah kamar indekos di kawasan Jakarta Barat dan Selatan yang dijadiin tempat penyimpanan puluhan kilogram ganja. Petugas berhasil menyita 58 kilogram ganja kering dan 392 pil ekstasi. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek sebuah kamar indekos di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang dijadikan tempat penyimpanan puluhan kilogram ganja. Petugas menyita 58 kilogram ganja kering dan 392 pil ekstasi. Menurut keterangan 4 tersangka, narkotika ini dikirim dari Aceh melalui jasa ekspedisi. Menurut polisi, narkoba ini rencananya akan diedarkan pada perayaan malam pergantian tahun. Bentuk keterangan tersangka melalui ekspedisi, dan ini pun kami sudah bekerja sama dengan ekspedisi untuk memonitor apabila ada barang-barang lain yang akan melewati biasanya ini barang-barang seperti ini begitu nyampe dia akan habis. Untung saja pada saat itu tim berhasil menangkap pada saat barang ini masih disimpan oleh para tersangka. Saat ini polisi memburu bandar besar berinisial DY, BN, dan MI. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ada-ada aja nih akal bulus penjahat yang satu ini. Bandar sabu di Batu Bara, Sumatera Utara ini tega ngejebak temennya sendiri. Waktu digerebek polisi, dia masukin barang bukti narkoba sabu ke dalam baju temennya. Wah, ini mah jeruk makan jeruk, pagar makan tanaman. Penangkapan bandar sabu berlangsung dramatis. Satres Narkoba Polres Batubara menangkap LHS 46 tahun, diiringi tangis histeris. Tak hanya itu, LHS bahkan sempat berusaha membuang barang bukti dengan memasukkannya ke baju temannya. Bundanya dimasukkan barang bukti ke baju aku jadi dimasukkan barang bukti ke baju aku. Barang buktinya dimasukin ke baju aku yang jadi. Penangkapan ini terjadi di Desa Nenasiam, Kecamatan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara. LHS berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara memasukkan bungkusan sabu dan pil ekstasi ke baju seorang temannya. LI yang menyadari perbuatan itu spontan berteriak menyerahkan barang bukti kepada polisi. Keduanya dibawa ke Mapolres Batubara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dianya tersangka memberikan barang tersebut kepada saksi. Saksi atas nama Lestari. Selanjutnya saksi tersebut berteriak,
yang mana pada saat itu kan pada saat proses penggeledahan ada polisi di situ, sehingga diketahui polisi diamankan barang bukti tersebut beserta tersangka Lena Horma Siagian. LHS akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, sementara tetangganya LI diperiksa sebagai saksi. LHS dan suaminya dicari polisi atas dugaan bandar sabu atau pengedar sabu. Keduanya diduga melakukan bisnis haram ini selama 6 bulan terakhir. Dari tangan tersangka, petugas menyita 20 gram sabu, 2 butir pil ekstasi, dan 1 buah timbangan elektrik. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka melaporkan. 3 bandar sabu asal Riau disergap saat melintas di kawasan Sarolangun, Jambi. Agar polisi tidak curiga ya, mereka membawa 1 kilogram sabu dengan sepeda motornya. Mereka juga sudah siap melawan, membawa senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya. Kamu mau kemana? Semua tahu kan? Penyergapan bandar sabu mengundang perhatian warga sekitar. Polisi bahkan harus meyakinkan warga bahwa mereka tengah menjalankan tugas. Bawa kemana? Satres Narkoba Polres Sarolangun menyergap kurir dan bandar narkotika di Jalan Lintas Tengah Sumatera, wilayah Sarolangun, Jambi. Pelaku bersepeda motor langsung dilumpuhkan, 3 orang diamankan. Tak hanya membawa narkoba, pelaku juga kedapatan membawa senjata api rakitan beserta amunisinya. Tertangkap depan Polres yang kurang lebih bibirnya 1 kilo. Ini Senpinya Pak. ada senpinya? Ya. Dari mana dia senpi? Bungo. 3 pelaku membawa narkotika sabu seberat 1 kg dari Kabupaten Bungo Jambi ke arah Lubuk Linggau. Menurut para pelaku, narkotika sabu berasal dari Provinsi Riau. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Budi Utomo melaporkan. Waduh, heboh. 2 kelompok wanita cekcok sampai adu jotos di basement sebuah mall. Penyebabnya ternyata sepele. Cuman masalah salah paham aja nih 2 orang ini. Yang akhirnya masing-masing bawa masa. Lah, dikata kampanye pilkada apa ya? Segala ribut pakai bawa masa, bawa pendukung. Dua kelompok wanita bikin gempar pengunjung sebuah mal di kawasan Panakukang, Kota Makassar. Kedua kubu berteriak-teriak, cekcok di tengah mal. Meski sempat dilerai petugas keamanan mal, pertikaian berlanjut hingga ke area parkir basement mall. Bahkan terjadi adu fisik antara kedua kubu. Petugas keamanan mal yang kewalahan melapor pada polisi. Aparat kepolisian segera datang mengamankan 2 wanita yang diduga memicu keributan. Ini Bang. Dugaan mungkin karyawan salah satu tenan di tempat perbelanjaan yang dimaksud. Masih didalami, tapi buat dugaan sesuai hasil penyelidikan anggota kami itu kesalahpahaman saja antara mereka sesama. Video pertikaian viral. Kedua kubu berasal dari beberapa tenan di mal tersebut. Diduga terjadi kesalahpahaman antara sesama karyawan tenan hingga berbuntut adu fisik. Kedua kubu akhirnya menempuh jalan damai setelah dimediasi di Mapolsek Panakukang. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Cuman gara-gara cemburu, nuduh istrinya selingkuh. Pria warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini menganiaya istri sama anaknya yang belum setahun. Sampai tewas pemirsa nih. Bukannya gentle, tanggung jawab perbuatannya. Malah minum racun, dia mati. Yang kayak gini nih ya, jangan dicontoh. Ricky, 26 tahun, tersangka kasus pembunuhan istri dan anaknya, akhirnya tewas akibat racun yang diminumnya. Tersangka sebelumnya dibekuk polisi dalam pelarian setelah membunuh istri dan anaknya dengan keji di rumahnya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Selain membunuh, tersangka juga membawa kabur uang dan perhiasan istrinya untuk digunakan berjudi dan mabuk narkoba. Motif pembunuhan karena pelaku cemburu menuduh istrinya berselingkuh. Memang dari hasil pemeriksaan pada saat ditangkap tanggal 29 hari Sabtu, dari hasil pemeriksaan penyidik korban sudah meminum racun sehingga pada saat sampai di Polda kondisi semakin menurun. Untuk itu dirujuk ke rumah sakit umum daerah Bangka Belitung. Sebelumnya Indahwati 34 tahun dan bayi yang baru berusia 9 bulan ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di rumahnya sendiri. Indah tewas akibat penganiayaan dengan senjata tajam dan benda tumpul, sementara anaknya ditemukan di dalam bak mandi. Pelakunya merupakan suami dan ayah korban, ditangkap kurang dari 24 jam pasca pembunuhan di Kabupaten Bangka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Gara-gara sakit hati, waktu lagi komunikasi di telepon, wanita pekerja seks komersial dibunuh sama pelanggannya. Waktu korban lagi dianiaya nih, kebenaran nih, warga denger. Jadi dia tuh pelaku dihakimi warga. Udah berbuat asusila, ngebunuh lagi. Dosa kok diborong. Istighfar bro. Arif, 19 tahun, dihakimi warga desa Nagra, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, karena diduga membunuh wanita pekerja seks di kamar indekosnya. Meski sempat berhasil kabur, Arif dibekuk polisi di rumah keluarganya di desa Cikahuripan. Pembunuhan tersebut dilakukan saat Arif bertemu di kamar indekos korban. Berdasarkan pengakuannya, korban dibunuh karena mengingkari kesepakatan kencan. Saat korban dianiaya dengan senjata tajam, tetangga kos mendengar keributan dan melapor kepada warga sekitar. Namun menurut polisi, pembunuhan tersebut telah direncanakan. Sakit hati. Sakit hati gara-gara? Gara-gara omongannya gak sesuai janji gitu. Emang lu buat janji apa? Dia kan kayak dicat gitu. Dia ngomongnya full service tapi gak sesuai janji gitu. Diduga pada sebelumnya sudah pernah menggunakan jasa dari korban. Yang pertama kali mungkin ada komunikasi yang tidak baik pada saat peristiwa pertama kali, sehingga pada saat pesan kedua kali muncul niat untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Waduh, bener-bener nekat nih begal. Gimana enggak? Anggota TNI yang hendak dinas ke markas Kodam Bukit Barisan, dibegal. Anak polisi ternyata otak dari pelaku begal ini. Akhirnya berhasil diamankan petugas Polsek Sunggal. Kelompok begal ini ternyata sudah beraksi 9 kali di wilayah hukum Polsek Sunggal, Medan. CCTV merekam detik-detik Sertu Warsono yang hendak dinas ke markas Kodam 1 Bukit Barisan di Begal. Arka Sitepu bersama 6 rekannya datang dari arah belakang langsung memepet korbannya. Korban menyerahkan sepeda motornya karena para pelaku membawa senjata tajam. Dilakukan oleh anggota kita, ada 9 TKP yang ada di wilayah hukum kita yang mereka lakukan dengan tindak pidana yang sama, dengan modus mengancam korban dengan sajam kemudian mengambil sepeda motornya. Polisi menyita 1 unit sepeda motor trail yang digunakan tersangka. Pelaku Arka Sitepu mengaku dirinya anak anggota polisi yang dinas di Dokes Polda Sumatera Utara namun sudah meninggal dunia. Dinas mana Bapak Monggo? Dinas di mana Bapak? Polda. Polda. Apa ada perwira juga? Udah meninggal.
Para tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Nah tuh, anak polisi jadi pelaku begal. Duh, bagaimana ini ya? Anak penegak hukum lah kok melanggar aturan, melanggar hukum. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!